Sebelumnya, mohon maaf ya kalau kesannya informasi pada video kali ini akan membicarakan mengenai satu atau dua hal dalam pembawaan yang cukup eksplisit. Karena kali ini kita akan ngomong jujur atau secara apa adanya. Halo semua, selamat datang di channel RRV Media. Belakangan ini tersiar kabar bahwa kelalaian Kominfo dalam menjaga data-data penduduk Indonesia yang bahkan beberapa penduduk Indonesia kena dampaknya loh. Bagaimana dengan kisah selengkapnya ya? Namun sebelum saya lanjut, saya ingatkan jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari video-video yang baru saja kami update. Oke, jadi Kominfo atau singkatan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah sebuah badan pemerintah yang dibentuk atau dirancang untuk menyusun dan mempraktikkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan informatika atau layanan digital publik. Lalu selain itu dapat membantu atau memberikan dukungan berupa bantuan substantif terhadap pihak-pihak yang membutuhkan, seperti developer ataupun organisasi-organisasi yang ada di Indonesia. Dan yang paling penting adalah mengawasi atau memanage data-data digital berupa aset-aset penting maupun sesuatu yang menjadi milik negara termasuk yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Dan mirisnya, untuk beberapa tahun belakangan ini dimulai dari sebenarnya jauh kalau kalian mau tahu. Tahun 2013, Kominfo memblokir Reddit dan Vimeo dengan alasan untuk mengurangi penyebaran konten-konten pornografi, sara, dan hal-hal ekstrim seperti video gore dan sebagainya. Karena kalau kalian menggunakan VPN dan bisa akses Reddit, sekarang memang isinya ya kayak begitu, masih cukup masuk akal sih. Dan pada akhirnya, di tahun 2022, Kominfo menerapkan peraturan PSE. Penyelenggara sistem elektronik tujuan aslinya itu supaya seluruh situs atau layanan elektronik yang berjalan di Indonesia bisa dikategorikan sah dan legal untuk beroperasi. Tapi syaratnya adalah mereka harus mengikuti regulasi peraturan atau apapun itu deh. Filtering aneh yang dibuat oleh Kominfo terhadap mereka yang jadi pada akhirnya bukannya peraturan atau sistem yang berlangsung di situs atau aplikasi-aplikasi tersebut itu asalnya dari pembuat aplikasi atau yang punya situs itu sendiri, melainkan ada campur tangan Kominfo di dalamnya. Ya bukan bagaimana juga sih, cuma kalau misalkan persyaratannya itu adalah mereka daftar, lalu mereka bebas melakukan hal apapun terhadap aset atau aplikasi yang mereka desain sendiri, itu tidak masalah. Namun ini kesannya, apapun itu, mau kalian yang punya aplikasinya atau bukan, karena kita badan pemerintah, ya kalian harus ikut aturan yang kita bikin, meskipun itu aneh. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang melenceng sedikit pun, meski belum tentu negatif, maupun itu konten ataupun komentar, pasti akan langsung direstriksi dan jadinya kebebasan berpendapat dan menuangkan pikiran di sosial media akhirnya mulai terkikis. Belum lagi soal rencana mereka yang sekarang sudah betul-betul bulat mengenai untuk memblokir beberapa situs ataupun software official yang sudah legal seperti Steam, Epic Games, Origin, dan alibinya itu karena uang yang dihasilkan dari transaksi ke dalam software tersebut larinya di atas 70% ke luar negeri dan jadinya mereka beranggapan bahwa ini nggak menguntungkan rakyat kita sama sekali. Ya padahal kalau mau benerin masalah ini, itu kan harusnya Anda yang tugasnya mensupport substansial pihak-pihak dalam negeri untuk bisa mengembangkan situs-situs serupa yang ada di dalam Indonesia. Tapi kan nyatanya kalian seolah acuh tak acuh dengan pihak-pihak atau organisasi yang bisa dikategorikan startup di Indonesia. Jadi kan ini agak sedikit kontradiktif. Lalu PayPal. Tempat kalian jual beli aset-aset atau digital money buat video game itu juga diblokir dengan alasan yang 11-12 serupa sama kayak tadi. Selanjutnya di tahun 2024 ini, mereka juga berencana untuk blokir Twitter atau sekarang kerap disebut sebagai X. Kalau kalian bisa tebak kenapa mereka pengen blokir Twitter atau X, ya jelas saja alasannya seperti yang sudah saya kemukakan tadi. Pembungkaman kebebasan pendapat karena ia rata-rata isi atau bobot yang para publik bukan pemain Twitter pun tahu tentang aplikasi itu adalah perkataan-perkataan atau opini yang usernya sering keluarkan berupa kritikan dan cacian pedas. Mungkin bisa tentang hal-hal ataupun isu yang kurang penting, tapi terkadang juga mereka sering mendiskusikan atau menukar pendapat soal masalah yang terjadi di negeri ini. Dan inilah yang sebetulnya kita butuhkan gitu.
masyarakat yang pintar untuk membedakan mana informasi asli dan hoax dan bisa berpikir dengan kritis meskipun terkadang kurang dewasa. Tapi kan ini lebih baik ketimbang kebanyakan publik yang memandang segala sesuatu hanya dari satu perspektif. Karena ya ini negara demokratis, ada pro dan kontra dan keduanya itu sama-sama penting. Dan inilah yang mungkin ingin dilenyapkan sama Kominfo, karena ya kalau itu berbeda dengan interest mereka, ya maka kalian harus siap-siap untuk kena blok, disuspend, atau bahkan lebih parah, dijatuhkan pidana cuma karena Kominfo tidak suka. Dan ya setelah semua ini nggak mungkin dong bisa jadi lebih parah lagi. Eits, sekarang ini Kamis 20 Juni 2024, data-data penting negara atau namanya PDN, Pusat Data Negara yang seharusnya dijaga sama Kominfo, baru saja diretas sama hacker dan oknumnya minta tembusan sekitar 131 miliar rupiah. Tapi para Menkominfo ini bukannya berusaha untuk merecovery atau mengembalikan data-data yang sudah dicuri mereka, namun mereka malah pasrah, berlagak seperti orang yang gagal teknologi karena bahkan mereka nggak punya data backup atau web security yang lebih bagus, tapi malah bilang kalau kejadian ini tuh difaktorisasi oleh kurangnya intelijensi rakyat dalam melindungi data digital dan berpikir kritis. Bayangin aja, pembangunan atau pengelolaan PDN ini sudah memakan anggaran kurang lebih 965 miliar rupiah. Nominal yang kecil? Tentu saja bukan. Tapi kenapa security atau pelindung data negara yang isinya itu data password account, rekening, identitas warga, alamat, dan lain-lain yang jumlahnya itu melebihi ratusan juta penduduk dilindungi cuma menggunakan Windows Security yang bahkan orang-orang yang hanya menggunakan laptop usang saja itu bisa lakukan, dan mereka itu badan pemerintah. Bukan masalah tentang yang mengisi jabatan tersebut adalah orang-orang yang berumur, mungkin bahkan sama sekali tidak mengerti tentang dunia digital. Tapi seenggak bisanya itukah untuk sebuah badan pemerintah negara mencoba mencari solusi terhadap isu yang ada, atau bahkan menjalankan tugas mereka dengan serius tanpa dalih tertentu yang menguntungkan pribadi seseorang? Ya, pada akhirnya kritikan dan suara yang kita keluarkan sebagai rakyat yang majority time selalu dirugikan oleh mereka, para penguasa, tidak akan pernah didengar. Tetapi ini sudah menjadi tugas kita untuk merencanakan dan memvisikan langkah-langkah supaya negeri ini bisa menjadi tempat yang lebih baik di keesokan hari. Entah itu beberapa tahun ke depan, puluhan tahun ke depan, tapi kita harus tetap berusaha untuk mempunyai peran dalam pembangunan negeri kita ini supaya kita sadar dan tahu bahwa situasi yang tengah kita jalani saat ini itu sedang tidak baik-baik saja. Oke, demikian informasi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari video-video yang baru saja kami update. Thank you for watching, bye-bye!